Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai pembentukan dan metabolisme senyawa keton dan sintesis asam lemak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metabolisme energi dan zat gizi makro, dalam hal ini Ibu Justi Yulfasha, SKM MPH, yang telah memberikan tugas ini. Perkenalkan, nama saya Rosma dengan NIM B042133, kelas gizi D angkatan 2021, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Pengertian senyawa keton. Benda keton merupakan produk metabolisme asam lemak dan protein yang terdiri dari 3 senyawa, yaitu asam asetoasetat, aseton, dan asam beta hidroksibutira. Asam lemak merupakan asam organik yang terdiri atas rantai hidrokarbon lurus yang pada satu ujungnya mempunyai gugus hidroksil dan pada ujung lainnya memiliki gugus metan. Asam lemak dapat dibedakan berdasarkan tingkat kejenuhan, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Ketogenesis adalah proses pembentukan zat keton dari proses gluconeogenesis yang berlangsung dalam hepar atau hati. Keton merupakan senyawa asam bila mana diproduksi berlebihan menyebabkan ketoasidosis atau ketosis. Asam lemak yang terjadi pada proses glikolisis dapat dibawa oleh darah ke hati. Di sini asam lemak diubah menjadi glukosa kembali melalui serangkaian reaksi dalam suatu proses, yaitu gluconeogenesis, yang dimana gluconeogenesis ini dilakukan oleh hati atau ginjal menyediakan suplai glukosa yang tetap. Sebelum dikatabolisme, asam lemak harus diaktifkan dulu menjadi zat antara aktif. Dalam proses ini dibutuhkan energi ATP karena merupakan penguraian sempurna. Asam lemak diubah menjadi asam lemak aktif dengan bantuan ATP. Koenzim A dan enzim asil CoA sintetase. Dalam proses katabolisme ini juga harus diperhatikan bahwa asam lemak rantai panjang dalam mengawali proses oksidasi perlu melakukan pemutusan ikatan rantai panjang terlebih dahulu, karena untaian rantai panjang ini tidak mampu menembus membran dalam mitokondria, di mana merupakan tempat utama terjadinya proses oksidasi B. Dengan adanya enzim karnitin palmitoyltransferase 1 yang terdapat di membran luar mitokondria, asil CoA rantai panjang diubah menjadi asil karnitin yang mampu menembus membran dalam mitokondria. Selanjutnya, asil karnitin masuk ke dalam membran dengan kerja enzim karnitin L-karnitin translokase, di mana pada proses ini juga dikeluarkan satu molekul karnitin. Lalu, sel karnitin bereaksi dengan CoA yang dikatalisis oleh karnitin palmitoyltransferase 2. Pada matriks mitokondria, asil CoA terbentuk kembali dan karnitin dibebaskan. Ketogenesis diatur pada 3 tahap yang menentukan. Yang pertama, pengontrolan dilaksanakan di jaringan adiposa. Kemudian, asam lemak dialami oleh hati dan sesudah diaktifkan menjadi asil koenzim A, yaitu asam lemak tersebut akan mengalami oksidasi menjadi karbon dioksida atau esterifikasi menjadi triasilgliserol dan fosfolipid. Asetil koenzim A yang terbentuk pada oksidasi akan teroksidasi di dalam siklus asam sitrat, akan memasuki lintasan ketogenesis untuk membentuk badan keton. Ketogenesis hanya terjadi di hepar. Katabolismenya terjadi di luar hepar dan sebagian besar di otot skeleton. Selanjutnya, ketosis. Ketosis adalah suatu proses metabolisme yang normal, sesuatu yang ada dalam tubuh yang berjalan normal. Ketika tubuh tidak memiliki cukup karbohidrat dari makanan untuk diproses menjadi energi, maka lemak dibakar. Hasil dari proses ini adalah keton. Ketosis dapat menjadi berbahaya ketika benda-benda keton banyak terbentuk. Keadaan ini memicu dehidrasi dan perubahan keseimbangan kimia darah. Peristiwa ini biasanya sering terjadi pada sapi yang bunting tua atau sapi-sapi habis melahirkan dengan produksi susu yang tinggi. Substrat dan karbon dioksida merupakan senyawa yang penting pada biosintesis asam lemak.
Kemungkinan besar kedua senyawa di atas bertindak sebagai katalisator. Setelah berakhirnya reaksi, karbon dioksida yang mula-mula terlibat di dalamnya tidak terdapat dalam asam lemak yang dibentuk. Enzim yang mengkatalisis biosintesis asam lemak merupakan enzim kompleks yang terdiri dari 7 protein. Adapun tahapan enzim kompleks sintesis asam lemak sebagai berikut. Yang pertama, pengangkutan asetil koenzim A ke dalam sitoplasma, di mana asetil koenzim A yang terdapat dalam mitokondria berasal dari 3 sumber, yaitu dekarboksilasi asam pirufat, degradasi asam amino, dan beta oksidasi asam lemak. Senyawa beratom C2 buah di atas tidak dapat keluar menembus dinding mitokondria untuk menuju ke sitosol tempat berlangsungnya sintesis asam lemak. Asetil koenzim A dapat keluar dari mitokondria dengan jalan mengubah senyawa tersebut menjadi asam sitrat atau diangkut oleh karnitin. Baik asil karnitin maupun asam sitrat dapat menembus dinding mitokondria dan kemudian terurai lagi menjadi bagian-bagian. Kedua yaitu pengubahan asetil koenzim A menjadi malonil koenzim A, di mana satuan yang memperpanjang rantai pada biosintesis asam lemak adalah malonil koenzim A. Pembentukan senyawa ini dikatalisis oleh enzim asetil koenzim A karboksilase yang membutuhkan biotin, karbon dioksida, dan ATP. Pada tahap ketiga yaitu transfer gugus asil ke kompleks enzim, yang dimana senyawa yang bertindak sebagai pemula rantai asam lemak adalah asetil koenzim A. Senyawa aktif yang beratom C sebanyak 2 buah ini dikait oleh ACP yang selanjutnya ditempelkan ke enzim B ketoasil ACP sintase. Selanjutnya pada tahap keempat yaitu gugus malonil terikat pada ACP. Malonil koenzim A selanjutnya dikait oleh ACP, malonil S koenzim A ditambah HS ACP, malonil S ACP koenzim A dan SH dengan bantuan ACP malonil transferase. Selanjutnya pada tahap kelima yaitu reaksi kondensasi. Setelah kedua gugus yang akan bereaksi yaitu asetil dan malonil berada pada kompleks enzim, maka terjadilah reaksi kondensasi. Tahap selanjutnya yaitu reaksi reduksi pertama, yang dimana asetoasetil yang masih terikat erat pada kait 4-fosfopantetein direduksi menjadi B-hidroksibutiril SACP oleh enzim B-ketoasil reduktase. Pada tahap 7 yaitu tahap dehidrasi, di mana senyawa yang terbentuk pada reaksi reduksi di atas didehidrasi pada tahap ini. Senyawa yang terbentuk tidak jenuh pada atom C, A, dan B, ikatan gandanya adalah trans dan dinamakan asil SACP tak jenuh. Pada tahap terakhir yaitu reaksi reduksi kedua, di mana enzim enoil ACP reduktase atau NADPH mereduksi krotonil SACP menjadi butiril SACP. Senyawa yang masih tetap terkait pada kompleks melalui kait 4-fosfopantenin kemudian dipindahkan ke enzim sintase. Oleh karena itu, maka ACP menjadi bebas dan dapat mengkait malonil koenzim A berikutnya. Kemudian direaksikan dengan butiril S sintase dan berlangsunglah siklus sintesis yang kedua melalui urutan dan mekanisme reaksi yang sama. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.